Feby tak melanjutkan kata-katanya karena orang yang ditunggu sudah datang. Dari arah gerbang tampak Bara dengan motor gedenya baru datang diikuti teman-temannya di belakang. Ya udah yuk ke kelas, ajak Feby tiba-tiba, membuat Anggun dan Dira memincingkan matanya menatap Feby curiga. Jangan bilang lo nunggu Bara, selidik Dira. Cek, apaan sih, udah ayo, Feby langsung narik tangan Anggun dan Dira pergi dari parkiran daripada mereka nanya yang enggak-enggak. Kring, suara bel masuk telah bunyi. Semua siswa SMA Antaraksa udah pada masuk kelas. Bi, tadi lo nungguin siapa sih? Tanya Anggun yang masih kepo. Gak ada, jawab Feby acuh, dia malah sibuk ama ponselnya. Jangan bilang nunggu Bara, soalnya tadi pas Bara datang lo langsung ngajak pergi, jelas Dira. Karena gue males ketemu Bara, makanya gue ngajak kalian pergi aja, bohong Feby. Kalian ngomongin apa sih? Tanya Anya yang emang gak tahu apa-apa. Itu tadi Feby nungguin seseorang di parkiran, gue kira nungguin lo atau Mona, tapi lo nya kan udah ada di kelas. Lah tapi saat Bara datang Feby langsung ngajak kita pergi, jelas Dira. Iya Feby nungguin gue, jawab Bara yang tiba-tiba udah berdiri di samping bangku Feby. Tuh kan gue bilang apa, ujar Dira. Feby menghela nafas pasrah, dia emang lagi gak mood debat sama Bara. Jadi, kalian beneran jadian? Selidik Mona. Bara langsung duduk di kursi kosong samping Feby. Iya, jawab Bara. Hah, serius lo mau BI? Teriak Dira, membuat Anggun langsung membekap mulut Dira dengan sebelah tangannya. Bisa pelan gak sih lo, ujar Anggun, sedangkan Dira hanya nyengir setelah Anggun melepas tangannya. Jadi beneran Bilo terima Bara? Tanya Anya. Feby melirik Bara sekilas yang lagi tersenyum hangat padanya. Iya tapi terpaksa, jawab Feby malas. Terpaksa nanti juga jadi cinta kok, sambung Bara. Ngimpi, ketus Feby. Gak apa-apa kalau mimpinya kawin ama lo, apalagi ampek buat dede bayi, ucap Bara. Feby langsung nyubit pinggang Bara karena perkataan Bara yang terlalu vulgar, apalagi di depan sahabat-sahabat Feby. Sakit yang, ringis Bara. Ngomong sekali lagi gue tabok muka lo, kesal Feby. Galak amat yak punya istri cantik, gumam Bara. Lo bilang gue galak, sarkas Feby karena tadi sempat denger gumaman Bara. Cek, sayang Mas Suzon, tuh Mona yang galak, jawab Bara. Lah kenapa gue yang galak, sewot Mona. Iya lo kata Deon tuh galak banget, sok-sokan gak mau ama Deon tapi di belakang sering nanyain Deon lo, ujar Bara membuat muka Mona memerah karena malu. Gak usah diperjelas napa Bar, jawab Mona, sedangkan teman-temannya yang lain hanya terkekeh. Kalian lucu deh, gue kan jadi pengen juga ucap Dira sok imut. Dari mananya, orang ribut kayak gitu, sambung Anya. Tuh Dir ama Satria, dia tulus kok ama lo, ucap Bara. Ih oga banget, sewot Dira. Udah sana balik ke bangku lo, suruh Feby dengan nada ketusnya. Ini kan bangku gue sayang, jawab Bara dengan santainya. Feby langsung melotot dan nyubit lengannya. Aus, hobi banget sih nyubit, ringis Bara. Nama gue Feby, bukan sayang, awas kalau lo manggil nama itu lagi, kesal Feby. Emang gue ngomong apaan? Tanya Bara. Sayang, jawab Feby polos padahal dia lagi dijebak. Apa sayang? Jawab Bara sambil terkekeh. Feby langsung memalingkan wajahnya yang sudah memerah antara marah dan malu. Woi udah napa pacarannya? Sakit hati abang, teriak Satria tiba-tiba dari bangkunya. Ama Dira aja Sat, ucap Bara. Maunya sih iya, cuma, Diranya gak mau, jawab Satria sambil terkekeh. Jelaslah gue gak mau, sambung Dira kesal. Obrolan mereka terhenti karena guru pengajar di kelas itu udah datang. Feby hanya pasrah saat Bara masih duduk di sampingnya. Bi nanti pulang gue antar, bisik Bara, sedangkan di depan guru pengajar udah mulai jelasin mata pelajaran. Diem, jawab Feby. Pokoknya gue gak nerima penolakan ya, tegas Bara. Bisa diem gak? Tanya Feby tanpa noleh ke arah Bara. Gak bisa, gue tuh kalau ama lo susah banget diem, gak tahu kenapa, bawaannya pengen ngomong terus, jawab Bara. Feby memejamkan matanya menahan kesal, jangan sampai guru di depan dengar obrolan mereka. Bara, Feby ngapain ngobrol? Teriak Bu Vira. Nah kan apa kata Feby, awas aja lo Bar. Feby membatin. Ngobrol Bu, jawab Bara santai. Sekarang lagi belajar, bukan malah ngobrol, tegas Bu Vira. Itu Baranya dari tadi yang banyak ngomong Bu, Feby membela diri. Sudah cepat keluar, gak usah ikut pelajaran Ibu, suruh Bu Vira.
Tapi busa, ya udah yuk Bi. Bara langsung narik tangan Feby dan menyeretnya keluar tanpa permisi sama Bu Vira yang menatap mereka tajam. Apaan sih lo? Gara-gara lo nih gue jadi bolos lagi, marah Feby saat mereka sudah ada di koridor. Kita kan suruh keluar Bi, ya udah keluar, bukan kita yang mau kan, tapi Bu Vira yang nyuruh, jadi lo gak usah khawatir, oke? Jawab Bara santai. Gue sekolah buat belajar ya Bar, bukan ladenin cowok urakan kayak lo. Semenjak kenal lo gue 2 kali bolos, ngapain sih lo ganggu gue terus? Dan satu lagi, gue gak pernah menyetujui kalau kita pacaran karena gue udah punya pacar. Ingat itu, geram Feby dengan amarahnya. Bara tersenyum sinis, jadi lo bilang gue pengganggu buat lo? Iya, tanya Bara. Iya, jawab Feby angkuh. Oke, Bara langsung pergi meninggalkan Feby yang masih mematung di koridor. Lah, dia marah, tanya Feby pada diri sendiri. Harusnya kan gue yang marah, lanjutnya. Sedangkan Bara terus jalan ke arah rooftop, dia sedikit kesal dengan perkataan Feby tadi. Jujur, awalnya Bara hanya menganggap Feby pacarnya hanya sebuah bercandaan, tapi entah kenapa perasaannya menolak kalau hanya sekedar bercandaan. Dia benar-benar sayang Feby, tapi di lain sisi dia takut suatu hari nanti Feby bakalan terluka karenanya. Bara memejamkan matanya setelah dia merebahkan tubuhnya di sofa yang ada di rooftop. Ponsel Bara berdering. Dengan malas Bara pun merogoh benda pipi itu yang ada di saku celananya. Bara menegang saat nama seseorang terpampang di layar ponselnya. Andin. Bara berusaha bersikap tenang, rasa marah, kecewa, dan sakit itu kembali hadir. Iya, jawab Bara setelah mengangkat panggilan itu. Halo, ucap Andin gugup. Ada apa? Tanya Bara datar. Gimana kabar kamu? Tanya Andin. Baik, jawab Bara. Aku minggu depan mau balik, ujar Andin. Bara diam. Aku harap kamu masih sama seperti dulu Bar, kamu masih nunggu aku kan? Tanya Andin. Lagi-lagi Bara tak menjawab, dia masih diam. Aku kangen kamu Bar, lanjut Andin. Aku tunggu kamu di sini, jawab Bara akhirnya. Di sana tepatnya di kota Paris, gadis itu tersenyum penuh kemenangan. Ya sudah aku lagi di sekolah, aku tutup dulu, lanjut Bara. Iya, sambungan pun terputus, Bara kembali memejamkan matanya. Kepalanya terasa pusing, 2 tahun Andin menghilang dan sekarang dia kembali lagi. Dia kembali saat Bara menaruh hati pada gadis lain. Sedangkan Feby dari tadi keliling sekolah nyari keberadaan Bara, masak dia harus sendirian gak ikut pelajaran. Feby udah nyari Bara di kantin, toilet, taman, lapangan, perpus, tapi kayaknya mustahil Bara ada di perpus, tapi cowok itu sampai sekarang belum kelihatan. Feby pun mencoba nanya pada segerombolan adik kelasnya yang baru selesai latihan basket. Kalian lihat Bara gak? Tanya Feby. Mereka semua kaget juga senang disamperin Feby. Kak Feby, itu tadi kayaknya Kak Bara ke rooftop, ujar salah satu dari mereka. Makasih ya, gue kesana dulu, pamit Feby. Dia pun berlalu dari sana. Sebelum ke rooftop Feby membeli beberapa makanan ringan juga air dingin buat dibawa ke rooftop. Nyampe rooftop Feby sempat tertegun, selain sejuk, tempat ini juga nyaman banget buat menyegarkan pikiran. Di sana Feby melihat Bara sedang tiduran di sofa panjang, terlihat matanya sedang terpejam, jambul rambutnya bergoyang terkena terpaan angin sejuk, membuat pesona Bara terlihat sangat tampan, apalagi di saat tidur begitu, terasa tenang. Feby pun mulai melangkah ke arah Bara dan duduk di sofa kosong itu. Bara belum menyadari keberadaan Feby, Feby juga tak tahu Bara tidur apa tidak. Ngapain kesini? Tanya Bara dengan mata masih terpejam. Feby sedikit kaget dengan suara Bara yang terdengar sinis. Gue, minta maaf, gue gak maksud ngomong gitu, tadi gue lagi emosi, ujar Feby tanpa ragu. Dia gak nyaman banget Bara acuh kayak gini, entah apa yang terjadi dengan perasaannya.